sebagai investasi abadi agar kita ini hidup yang sementara ini selamat di dunia, tapi yang lebih penting itu adalah nanti selamat di akhir. Belajar dan menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah untuk membangun sumber daya manusia untuk generasi muda yang ada di Desa Galaherang dan sekitarnya. Tentunya kami dari aparatur pemerintah desa, juga seluruh masyarakat Desa Galaherang apresiasi tentunya kita pembangunan rumah tahfiz Quran ini. Dibangun di atas lahan 350 meter persegi dengan luas bangunan 12 x 14 meter persegi, pembangunan rumah tahfiz Al-Quran Baitur Rahim di Desa Galaherang, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan dimulai, ditandai dengan dilaksanakannya seremoni peletakan batu pertama pada Sabtu 29 Juli 2023 pagi. Peletakan batu pertama dihadiri oleh Ketua Panitia Toto Sunarto, Kepala Desa Galaherang Tata Subrata, Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Engkos Kosasi, Ketua BPD Desa Galaherang Mujahid, Ketua LPM Ujang Sugita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Galaherang Kiai Jumhadi, Ketua Majelis Taklim Ibu-Ibu Desa Galaherang Imas Massuroh Dimyati, Ketua Karang Taruna Desa Galaherang Jamaluddin Al-Afghani, para tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan sejumlah undangan. Dimulai sekitar pukul 9 pagi, acara diawali dengan pembacaan doa dan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Toto Sunarto yang memaparkan visi dan misi didirikannya rumah tahfiz Al-Quran. Sambutan dilanjutkan oleh Kepala Desa Galaherang Tata Subrata dan Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Engkos Kosasi. Acara ditutup dengan pembacaan doa oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Desa Galaherang Kiai Jumhadi. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan peletakan batu pertama oleh Ketua Panitia Toto Sunarto dan Kepala Desa Galaherang Tata Subrata, disaksikan tamu undangan. Kepada Kuningan TV dari Kantor Berita Kuningan, Ketua Panitia Pembangunan Rumah Tahfiz Al-Quran Toto Sunarto mengungkapkan, peletakan batu pertama ini sebagai awal dimulainya pembangunan fisik rumah tahfiz Al-Quran. Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua pihak, antara lain dari pengurus DKM Masjid Baitur Rahim, dari jamaah masjid, dari masyarakat, dan besarnya dukungan dari para donatur dalam membantu pembiayaan untuk terwujudnya pembangunan fisik rumah tahfiz Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini izinkan saya selaku Ketua Panitia Pembangunan Rumah Tahfiz Al-Quran yang berada di Desa Galaherang, Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, bahwa rumah tahfiz Al-Quran ini dengan anggaran biaya totalnya 950 juta rupiah. Insya Allah rumah tahfiz ini akan menampung dari para santri yang akan belajar dan menghafal Al-Quran. Tujuannya adalah untuk membangun sumber daya manusia untuk generasi muda yang ada di Desa Galaherang dan sekitarnya. Mudah-mudahan pelaksanaan pembangunan ini ditargetkan kurang lebih dalam 1 tahun. Hari ini alhamdulillah kami panitia pelaksana pembangunan rumah tahfiz Al-Quran
sudah memulai pembangunan groundbreaking seremoni peletakan batu pertama pada hari ini 29 Juli di hari Sabtu tadi jam 9 pagi. Penyelesaian pembangunan rumah tahfiz Al-Quran menurut Toto Sunarto ditargetkan selesai dalam 1 tahun dengan jumlah anggaran yang dibutuhkan kurang lebih 950 juta rupiah. Ia juga mengajak para donatur dapat membantu pembiayaan untuk penyelesaian pembangunan fisik rumah tahfiz Al-Quran tersebut. Pada kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada para donatur untuk yuk menyisihkan sebagian rezekinya disumbangkan kepada rumah tahfiz Al-Quran yang ada di Desa Galaherang ini. Mudah-mudahan impian atau keinginan masyarakat Galaherang memiliki rumah tahfiz Al-Quran bisa terwujud dalam 1 tahun ke depan. Sementara itu, Kepala Desa Galaherang Tata Subrata mengatakan, pemerintah Desa Galaherang sangat mendukung dan menyambut baik atas inisiatif hingga terrealisasinya pembangunan fisik rumah tahfiz Al-Quran. Menurutnya, kehadiran rumah tahfiz Al-Quran akan menjadi rumah belajar yang nyaman bagi generasi muda Islam, khususnya di Desa Galaherang untuk mempelajari, mendalami, dan menghafal kitab suci Al-Quran. Kades Tata juga menegaskan pihaknya akan berupaya maksimal membantu pembangunan fisik rumah tahfiz Al-Quran. Perlu kami informasikan bahwa di desa kami, di Desa Galaherang, Kecamatan Maleber, sedang dimulai pembangunan rumah tahfiz Quran. Tentunya kami dari aparatur pemerintahan desa, juga seluruh masyarakat Desa Galaherang mengapresiasi tentunya kita pembangunan rumah tahfiz Quran ini. Dengan harapan tentunya untuk generasi muda atau anak-anak Desa Galaherang ke depan mengenal Al-Quran lebih jauh, tentunya lebih menghafal Al-Quran, tentunya untuk meningkatkan kualitas daripada keimanan anak-anak kita atau generasi Islam di Galaherang ini. Sekali lagi kami mohon doanya, dukungan dari semua pihak, baik itu dari masyarakat Desa Galaherang, muslimin muslimah semuanya, untuk tetap kita membantu program pembangunan rumah tahfiz Quran ini. Ketua DKM Masjid Baitur Rahim Engkos Kosasi mengatakan, pembangunan rumah tahfiz Al-Quran sudah menjadi program DKM Masjid Baitur Rahim sejak dulu, namun baru bisa terrealisasi tahun ini. Kehadiran rumah tahfiz Al-Quran menurutnya menjadi bagian dari memakmurkan masjid, meluaskan syiar dakwah, dan membumikan Al-Quran. Ia berharap hadirnya rumah tahfiz Al-Quran dapat mencetak penghafal Al-Quran dan menciptakan generasi Qurani. Saya sebagai DKM Masjid Baitur Rahim Desa Galaherang ini memiliki program. Di samping memang yang sudah biasa pengajian-pengajian di dalam masjid itu, kami kebetulan ada lokasi tanah yang sudah dibeli oleh DKM 25 bata itu. Maka diusahakan berpikir bagaimana caranya agar anak-anak ini supaya terpisah khusus, tidak mengganggu jamaah. Alhamdulillah hari ini kita ini akan memulai peletakan batu pertama, terutama sekali dengan motivasi saya diberikan dukungan dari Paku pada Desa Galaherang Tata Subrata itu. Harapannya memang agar anak itu mencintai Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Karena kewajiban kepada Al-Quran itu adalah memiliki Al-Quran, membaca Al-Quran, kemudian memahami maknanya. Dan yang paling pokok itu adalah mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manusia ini kalau hidup ingin sukses dunia akhirat, usah jauh-jauh, kembali kepada Al-Quran. Al-Quran dikaji, kemudian kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu harapan, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Karena harapan sananya adalah agar anak ini ke depan tantangan yang akan berat itu kan, supaya anak ini jangan jauh dari ilmu agama. Terutama sekali dalam hal Al-Quran itu sebagai pedoman umat Islam itu. Insya Allah kalau kita selalu berpedoman kepada Al-Quran, hidup ini pasti akan terarah. Kesuksesan bukan di dunia tapi nanti di akhirat juga. Juga bergaul dengan anak yang soleh.
insya Allah dengan ada tahfiz kita, dia akan bergaul dengan anak yang soleh, menghadapi tantangan zaman sekarang ini. Kemudian juga agar anak ini supaya tidak jauh dari masjid, dari musola. Alhamdulillah kita berdampingan dengan masjid, sehingga untuk mencetak anak-anak yang soleh ini diharapkan sebagai orang tua terutama menghadap anak yang soleh sebagai investasi abadi agar kita ini hidup yang sementara ini selamat di dunia, tapi yang lebih penting itu adalah nanti selamat di akhir. Oleh karena itu saya berharap kepada para donatur umat Islam, umat di dunia ini mengharapkan supaya kita dengan usia umur yang 60 lebih sedikit itu bagaimana mensiasatinya. Salah satunya adalah kita kalau ada rezeki sisihkanlah untuk pembangunan masjid, tahfiz atau musola atau tahfiz Quran. Selama bangunan ini masih ada, maka jelas itu ketika kita meninggal dunia akan mengalir kepada kita bagi orang yang menyumbang itu. Silahkan, bahwa harta itu kan dibagi tiga. Ada harta yang dimakan akan jadi kotoran, harta yang ditimbun itu akan jadi rebutan. Ketika meninggal dunia maka dia harta menjadi ahli waris. Kemudian harta yang diinfakkan, disedekahkan, itulah sebagai investasi abadi yang akan menolong nanti di akhirat. Bukan hanya nanti di alam kubur, juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar dengan panas yang terik, itulah. Maka tidak lagi naungan yang akan menaungan, diantaranya adalah sedekah. Oleh karena itu saya mengharapkan kepada para donatur, mari kita sama-sama berpikir bagaimana anak generasi ke depan kita siapkan sarananya sebagai orang tua agar kita mewariskan anak-anak yang soleh dan solehah ke depannya itu. Tidak hanya santri berasal dari desa Galaherang, nantinya rumah tahfiz Al-Quran akan menerima santri dari desa lain dengan bimbingan dari tim pengajar yang berpengalaman disertai fasilitas pembelajaran yang lengkap dan modern. Dari desa Galaherang, Kecamatan Maleber, reporter Nurul Iksan dan kameramen Jamaluddin Al-Afghani dari Kuningan TV melaporkan.